Pak, saya mau nanya. Site tambang saya dekat kota. Jadi otomatis jalan itu berbahaya banget. Jadi licin karena sering melakukan penyiraman. Soalnya warga sekitar sering masuk kawasan dengan alasan berdebu. Jadi gimana Pak solusinya? Sahabat dunia tambang kita, kalau kita cermati pertanyaan ini berasal dari seseorang yang bekerja di perusahaan tambang. Atau bisa juga mewakili pertanyaan kepala teknik tambang. Dan isi dari pertanyaan ini adalah bisa kita lihat bahwa perusahaan pertambangan tersebut memiliki jalan yang berada di wilayah IUP, tapi kemudian warga sekitar sering menggunakan jalan tersebut. Dan karena warga sekitar sering mengeluh banyak debu, artinya konsentrasi debu terlalu tinggi, sehingga perusahaan tambang tersebut sering melakukan penyiraman jalan, sehingga jalan menjadi licin dan berbahaya. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, tepatnya di halaman 11. Poin C3 menyebutkan hanya pekerja tambang atau orang yang diberikan izin oleh kepala teknik tambang yang dapat memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan. Artinya, yang boleh memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan hanya pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Orang yang diberi izin ini bisa masyarakat, bisa misalkan inspektur tambang sedang melakukan inspeksi, dan lain-lain. Jadi, tidak boleh semaunya memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan. Maka misalnya dalam kasus pertanyaan tadi, masyarakat tidak boleh begitu saja menggunakan jalan tambang atau jalan yang berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melarangnya, Pak? Nggak mungkin kita larang masyarakat. Nah, betul, tidak mungkin kita larang masyarakat. Maka pilihannya buat KTT ada dua. Yang pertama adalah mengizinkan masyarakat tersebut menggunakan jalan yang berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan. Ya, tak akan tetapi untuk itu kita kembali ke Kepdirjen Minerba 185 2019 di halaman 11 tadi, di poin C4. Apabila seseorang memasuki atau diizinkan oleh KTT memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan, maka KTT atau orang yang ditunjuk oleh KTT harus mendampingi orang tersebut setiap saat. Nah, kenapa begitu? Karena orang yang diizinkan tadi, dalam hal ini masyarakat, tentu tidak mengerti, tidak memahami potensi bahaya apa saja yang ada di tambang dan bagaimana mengendalikannya. Maka harus didampingi setiap saat. Dan masih di halaman 11 atau masih di Kepdirjen Minerba nomor 185 2019, di poin C5 disebutkan di sana, apabila KTT mengizinkan jalan tambang digunakan untuk kegiatan lain selain untuk kegiatan pertambangan, misalnya penggunaannya, masyarakat diizinkan menggunakan jalan tersebut untuk menuju ke ladang misalnya, maka penggunaan jalan tersebut menjadi tanggung jawab KTT. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi pada intinya di poin C3 tadi, hanya pekerja tambang atau orang yang diberikan izin yang dapat memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan. Dan apabila jalan tambang diizinkan oleh KTT digunakan selain untuk tujuan kegiatan usaha pertambangan, maka penggunaan jalan tambang itu menjadi tanggung jawab KTT. Nah, intinya adalah pada prinsipnya dilarang, tapi kalau disetujui KTT, itu artinya KTT mengambil alih tanggung jawab penggunaan jalan tersebut. Nah, kalau begitu kasihan dong KTT-nya, Pak. Artinya masyarakat yang tidak bisa dia kontrol menjadi tanggung jawab dia. Ya, betul. Itu konsekuensi dari izin yang diberikan oleh KTT ke masyarakat tadi. Nah, karena kasihan, maka solusi yang kedua adalah tadi kita sebutkan di awal, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh KTT: mengizinkan masyarakat menggunakan jalan tersebut, tapi tanggung jawabnya diambil alih oleh KTT. Dan yang kedua, ya saya pikir akan menjadi worth it kalau kita membuat jalan alternatif untuk digunakan oleh masyarakat. Ya, sebagai CSR misalnya, Corporate Social Responsibility, supaya kehadiran tambang di sana memberikan manfaat
memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, saya pikir tidak ada salahnya. Dan itu akan sangat worth it. Karena nanti kalau opsi yang pertama dipilih, masyarakat diizinkan masuk ke atau menggunakan jalan tambang, potensi bahaya menjadi sangat besar, resiko terjadi kecelakaan sangat tinggi. Begitu terjadi kecelakaan, cost-nya atau kerugiannya menjadi sangat besar. Ya, belum lagi misalkan kita harus berhenti produksi kalau terjadi kecelakaan akibat penggunaan jalan oleh masyarakat tadi. Ya, berhenti produksi, kemudian kita ada lagi biaya langsung yang harus kita keluarkan, biaya investigasi dan sebagainya. Karena walaupun itu bukan kecelakaan tambang misalnya, karena penggunaan jalan oleh masyarakat tadi, misalkan menuju kebun, itu pasti bukan kecelakaan tambang karena tidak memenuhi kriteria nomor 3 akibat kegiatan usaha pertambangan. Tapi tetap harus dilakukan investigasi. Tetap harus dicegah di kemudian hari. Nah, biaya menjadi sangat besar. Maka saya lebih cenderung atau dunia tambang kita merekomendasikan cenderung ke opsi yang kedua, membuat jalan alternatif sebagai bentuk CSR dari perusahaan. Nah, masyarakatnya punya jalan yang lebih bagus untuk dilalui untuk kebutuhannya dan kegiatan pertambangan tidak terganggu. Kemungkinan terjadi kecelakaan tidak semakin besar. Kita anggap itu bukan sebagai cost, ya, tapi sebagai investasi untuk menjauhkan kita dari terjadinya cost yang lebih besar. Saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita, dan ini juga sebenarnya sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, dan sebagai alternatif pemikiran linknya bisa kita buka di link di atas ini, nanti kita cantumkan linknya, silahkan diklik saja. Saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita. Apabila ada pendapat lain atau masukan lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai bertemu di video berikutnya.